Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, Depan Profesional Politeknik. Nah, saya Bayu Pamungkas. Saya Fadil Andriano Putra. Saya Muhammad Farhan Rashid. Saya Karbido Istagna Syaikhuddin. Saya Fahmi Arga Kurniawan. Untuk videonya, kita next ke video. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1C akan melakukan assembling pada motor starter. Sebelumnya motor starter sendiri yaitu yang berfungsi sebagai pemutar pada flywheel, dan dari motor starter juga merubah energi listrik menjadi energi mekanis. Baik, untuk melakukan disassembling pada motor starter di sini kita membutuhkan beberapa tool. Yang pertama seperti double ring wrench ukuran 6, yang dibutuhkan yaitu ukuran 17, double ring wrench ukuran 10, double ring wrench ukuran 8, open end wrench ukuran 17, open end wrench ukuran 12, open end wrench ukuran 11, dan L key with ballpoint dengan ukuran 6, dan L key dengan ballpoint ukuran 5, serta screw driver atau obeng plus. Dari penjelasannya pinion berikut ini menggunakan kunci Allen key dengan ukuran 5. Yang pertama, kita membuka cover pinion, pelindung pinion menggunakan L key with ballpoint dengan size 5. Dan di sini dari cover head ini ada 6 baut dengan ukuran LP 5 dan ukuran 5. Kemudian kita membuka cover ini menggunakan palu karet atau hammer. Dan ini bagian dari cover pinion. Kemudian kita melepas bagian ini yang terhubung dengan solenoid menggunakan kunci ukuran 17. Kita melepas safety relay yang melekat pada solenoid. Setelah terlepas, ini merupakan bagian dari safety relay.
Kemudian kita kembalikan lagi agar tidak hilang. Dan untuk melepas solenoidnya yang terhubung dengan motor starter, kita harus melepas 3 baut bolt ini berukuran size 12. Baik, kita akan melepas ini menggunakan, karena sudah kendur, kita menggunakan screwdriver agar lebih cepat. Dan ini merupakan bagian dari solenoid yang nanti kita akan buka dalamnya. Kemudian kita membuka bagian cover depan menggunakan LK ukuran 6. Dari tengah motor starter. Kemudian kita akan membuka bagian belakang menggunakan kunci size 10.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari motor starter yang telah diassembly tadi. Dan ini formnya motor starter. Untuk yang pertama, ini ada terminal S atau kontak atau terminal dari 50, dan barangnya itu ini terminal 50 dari sambungan dari fuse dari baterai kemudian ke fuse dan ditujukan ke terminal S. Dan ini untuk mengalirkan arus dari baterai ke solenoid. Kemudian nomor 2, nomor 53 yaitu terminal B. Ini terminal B yaitu dari arus baterai yang langsung standby ke solenoid. Kemudian terminal C ke motor starter. Ini terminal C. Ini terminal C yang terhubung ke sini. Yang terhubung langsung ke motor starter. Dan ketika terminal S dialiri listrik kemudian ke solenoid dan kunci starter dalam posisi start, maka terminal 50 dan 30 akan mengalirkan arus akan mengalir ke motor starter untuk memutar komutator. Tapi sebelum itu, di sini ada nomor 55 yaitu armatur. Untuk bendanya yaitu ini armatur. Armatur ini berisi dengan koil-koil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet dan disebut dengan elektromagnetik. Dan dalam armatur di sini sudah saya hitung sekitar 21 bagian armatur yang garis-garis ini. Kemudian nomor 56 starter field coil. Starter field coil ini terdapat di sini. Ada 4 buah starter field coil atau kumparan yang melekat pada yoke atau case dari motor starter. Dan di sini juga berfungsi sebagai pembangkit elektromagnetik ketika armatur berputar. Di sini ada 4 buah. Kemudian itu nomor 57 carbon brush, yaitu ada ini carbon brush ada 4 pada motor starter ini. 4 tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian positif dan negatif. Untuk bagian positif, ketika kabel ini tidak terhubung, yang dimaksud tidak terhubung adalah tidak terhubung ke baut. Kalau terhubung dengan baut atau dengan solder yaitu tempat untuk penaruhan atau tempat peletakan brush dan spring. Jika ada kabel menempel pada brush solder, itu ditandakan bahwa brush solder memiliki negatif, sisi positif negatif. Dan ketika lepas seperti ini bergerak bebas, yaitu positif. Kemudian brush solder berfungsi sebagai penyaluran listrik arus dari terminal 30 dan dari terminal 50 menuju ke komutator. Jadi ketika brush solder ini bisa aus atau bisa habis, dan ketika habis maka untuk menyalurkan arus listrik ke komutator akan berkurang.
Kemudian di sini ada carbon brush spring. Nah, carbon brush spring ini yang berfungsi ini seperti spiral yang letaknya juga di brush holder. Carbon brush spring ini berfungsi sebagai penahan atau pengembali dari carbon brush. Kemudian di sini ada bagian motor starter yaitu komutator. Komutator di sini yaitu yang bagian ini. Komutator di sini adalah tempat menempelnya brush holder dengan komutator untuk mengalirkan listrik dan terjadinya medan magnet yang dapat merubah energi elektromagnetik menjadi mekanis untuk memutar flywheel. Dan di sini komutator sudah saya hitung yaitu berjumlah genap yaitu 20 bagian per garis ini. Kemudian di sini ada komutator winding atau coil dari komutator. Dan di sini tadi yang saya bilang T20 itu yaitu dari komutator winding sekitar 22. Dan selanjutnya ada overrunning clutch. Overrunning clutch yaitu di sebelah sini. Dan overrunning clutch ini berfungsi sebagai penahan ketika flywheel sudah terputar dan pinion gear ini tidak ikut terputar dalam putaran flywheel. Dan sebagai contoh, ketika atau demonstrasi, ketika pinion gear saya putar searah jarum jam atau clockwise, dan bagian dalam juga akan ikut berputar searah jarum jam atau CW. Dan ketika saya putar berlawanan arah dengan menahan overrunning clutch, pinion gear ikut berputar, namun pada bagian dalam tidak ikut berputar. Dan ini fungsi utama dari overrunning clutch atau one way clutch, yaitu menahan pinion gear agar tidak terkena putaran dari flywheel. Overrunning clutch atau one way clutch. Kemudian komutator shaft. Komutator shaft yaitu yang bagian ini. Shaft yang panjang dari belakang. Shaft ini dibekali dengan dua ball bearing. Ball bearing ini yang belakang atau rear bearing ini berfungsi untuk meletakkan pada bagian rear bracket atau bagian cover dari brush holder. Dan ketika ditempelkan dan diputar, maka bagian komutator saja yang berputar. Untuk bagian tutupnya itu diam, tidak ikut berputar. Nah, itu fungsi penting dari bearing untuk bagian belakang. Untuk bagian depannya, kita masukkan ke center bracket. Dan apabila kita putar, maka yang berputar cuma komutatornya saja. Center bracket tidak ikut berputar. Dan kemudian ini juga berperan penting bagi peranannya komutator. Kemudian lanjut ke bagian spiral spline nomor 63, bagian dari motor starter. Spiral spline itu yang ini, bagian dalam. Ya, bagian ada spiral itu gear ini berfungsi sebagai penyarah antara gigi pinion dan gigi flywheel pada saat akan memutar flywheel atau pada saat motor starter akan bekerja. Jadi apabila tidak ada spiral spline, maka gigi pinion akan bergerak lurus dan kemungkinan akan menabrak gigi dari flywheel dan kemungkinan terjadinya gesekan antara gigi pinion gear dan gigi flywheel. Jadi spiral spline ini berfungsi sebagai penyarah. Apabila kita majukan maka akan berputar juga. Dan ini untuk menyocokkan antara gigi flywheel dan gigi pinion gear. Kemudian lanjut ke nomor 64 yaitu pinion gear. Pinion gear di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 buah gear dari pinion gear. Pinion gear ini yang nantinya akan memutar flywheel yang kemudian akan merunning, yang dapat running engine. Dari 11 ini nanti akan di rasio dengan gear flywheel, dan tentunya untuk gear flywheelnya sendiri belum saya ketahui berapa giginya, yang nanti akan dibanding atau di rasio, yaitu gigi dari flywheel banding gigi pinion gear. Kemudian sebelum masuk ke solenoid, kita masuk ke bagian sini. Di sini ada gigi dari gearbox. Berarti sebelum masuk ke bagian solenoid, saya akan membahas tentang gear reduction pada motor starter ini. Di sini pada gear reduction ini ada 31 pada bagian output, dan pada bagian input dari putaran armatur yaitu sekitar 9 buah gear. Dan untuk perbandingan gear rasionya, saya tulis pada bagian papan tulis. Untuk gear outputnya ada sekitar 31 gigi dan inputnya 9, dan kita dapat hasil yaitu sekitar 3,4 rasio. Dan dari hasil ini kita dapat yaitu 3,4 putaran dari input akan menghasilkan 1 putaran dari output, yaitu di sini. Dan fungsinya gear ratio ini yaitu untuk mengurangi kecepatan dan menambah torsi untuk memutar flywheel. Oke. Kemudian lanjut ke bagian solenoid. Oke, kita lanjut ke bagian solenoid nomor 65. Di dalam sini ada windings atau coil, dan mungkin karena ini sulit untuk dibuka, dan saya akan menambahkannya ke gambar. Nah, coil itu yaitu berfungsi sebagai atau kumparan, yaitu untuk membangkitkan medan elektromagnetik untuk menarik sebuah plunger di dalam sini. Kemudian lanjut ke solenoid bagian kontak. Di kontak juga ada bagian kontak, yaitu atau plat di sini, sebelah sini. Itu sebagai penghubung antara arus yang diterima dari baterai terminal B, kemudian yang standby diaruskan ke terminal C yang menuju ke motor starter, dan yang akan mengakibatkan armatur berputar. Dan di proses solenoid inilah terjadi proses hold in coil dan pull in coil. Yang dimaksud pull in coil adalah pull pull in coil jadi tarik dalam coil, yaitu ketika coil dialiri arus listrik maka akan terjadi medan elektromagnetik yang akan menarik plunger, dan itu yang dinamakan pull in coil, yaitu pull atau tarik. Kemudian hold yaitu tahan. Ketika sudah terjadi pull in coil maka akan terjadi hold in coil, yaitu pernahanan tahan untuk menahan agar pinion gear memutar flywheel terlebih dahulu. Ketika sudah berputar maka akan putus proses hold in coil atau selesai. Kemudian di sini ada return spring. Dan return spring itu bagian ini. Ini return spring atau pegas untuk mengembali agar setelah proses penstarteran pada unit itu plunger ini kembali pada posisi semula, dan pinion gear masuk ke dalam bagian motor starter agar tidak terkena putaran dari flywheel.
Kemudian bagian 68 yaitu shift lever. Yaitu yang bagian ini. Bagian dalam atau bagian ini dari luarnya. Shift lever ini berfungsi sebagai keluaran atau mengeluarkan pinion gear seperti ini. Ketika saya dorong maka akan masuk, ketika saya akan tarik maka akan keluar. Dan ini yang dinamakan pull-in coil atau terjadi dalam proses pull-in coil. Dan ini tersambung pada nomor 69 maaf, bagian solenoid yang terakhir yaitu plunger, yaitu seperti ini. Mungkin ini bagian kecilnya, dan untuk bagian lebih jelasnya mungkin saya akan tampilkan dalam gambar. Dan ini yang terhubung kepada shift lever untuk menarik shift lever agar shift lever dapat mendorong pinion gear keluar. Kita memasang brush pada bagian starter coil. Jadi kita masang ke bagian starter coil brush. Kemudian masang satu lagi bagian bawah. Kita pasang bagian armatur dalam boxnya atau rumahnya seperti ini. Kemudian kita balik dan kita masukkan starter coil bagian ini. Untuk memasukkan brush ke dalam armatur kita tekan lagi menggunakan bantuan teman. Nah, setelah seperti ini, brush menekan pada armatur, kita tutup menggunakan cover, dan kita lihat di sini ada lubang untuk tempat baut. Kita luruskan. Karena bautnya ukuran kecil, jangan perlu rapat-rapat, nanti yang dapat menyebabkan rusak pada baut. Dan untuk mencocokkan ini, kita luruskan garis ini ke bagian ini. Nah, seperti ini, kira-kira sudah lurus, maka kita pasang baut 2. Terus kemudian kita luruskan bagian lubang ini dan bagian lubang pada ini. Jadi luruskan lubang ini ke tanda itu, nah sekitar ini, kemudian ke sini, lubang kecil ini ke sini. Dan lubang yang seperti ini, nah, ketika sudah lurus, antara ini dan ini sudah lurus, maka kita akan pasang 2 baut pengunci. Setelah selesai, kita pasang bagian tengah dari starter motor.
Belum kita setelah itu kita akan memasang bagian tengah dari starter motor, dan ini ada bagian ring. Sini ada 2 buah ring. Dan kita pasang baut 3 dengan ukuran size dengan LG ukuran size 6. Untuk LL-an ini diusahakan agak kencang sedikit, kencang. Dan ketika sudah dipastikan rapat, untuk pengecekan apakah lever berfungsi dengan benar, yaitu ketika pinion ditarik akan otomatis kembali. Nah, seperti ini. Dan kemudian tahap terakhir, tapi tidak yang terakhir, kita pasang cover dari pinion gear. Di sini ada 6 buah LL-an ukuran 5. Pasang bagian kabel ini ke solenoid terminal C atau S, mungkin 30, terminal 30, dan kita pasang washer, kemudian spring washer, lalu proses assembling sudah selesai dan motor starter siap pasang di unit. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.